Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Ya, selain menetapkan 9 tersangka baru, Kejagung menyebut total kerugian kasus korupsi Pertamina mencapai 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kejagung mengungkap total kerugian kasus korupsi tersebut mencapai 285 triliun rupiah. Dalam keterangan persnya, Direktur Penyidikan pada Jampitdus Kejagung, Abdul Kohar menyebut, total kerugian kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung sebesar 193,7 triliun rupiah. Bahwa kerugian perekonomian negara dan keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan yang sudah pasti dan nyata jumlahnya, itu totalnya 285 triliun 17 miliar 731 juta 964.389 rupiah. Ini terjadi dari dua komponen. Yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua adalah kerugian perekonomian negara. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Salah satu tersangka yakni pengusaha Muhammad Riza Khalid. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak. Kejagung mengatakan Riza 3 kali mangkir dari pemeriksaan dan saat ini diduga berada di Singapura. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Satu dari 9 tersangka yakni Muhammad Riza Khalid, beneficial owners PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Dari 9 tersangka baru yang ditetapkan, 6 diantaranya merupakan pejabat Pertamina. VP Supply dan Distribusi PT Pertamina Persero tahun 2011-2015 Alfian Nasution. Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero tahun 2014 Hanung Budia Yuktianta. VP Intermediate Supply PT Pertamina Persero tahun 2017-2018 Toto Nugroho. VP Product Trading ESG Pertamina tahun 2019-2020 Dwi Sudarsono. Dan Direktur Gas Petrokimia dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping Arif Sukmara. Sementara 3 tersangka lainnya merupakan pihak swasta yakni Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi Indra Putra Harsono, Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak Muhammad Riza Khalid, dan Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021 Martin Hendranata. Kejagung mengungkap total kerugian kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023 mencapai 285 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Manajemen PT Pertamina Persero mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berlaku di Kejaksaan Agung perihal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajar Joko Santoso, memastikan manajemen Pertamina menghormati proses hukum dan akan bersikap kooperatif, serta bekerja sama dengan aparat agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Fajar menegaskan meski adanya proses hukum di Kejaksaan Agung, operasional Pertamina tetap berjalan dengan normal dan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
Perkembangan terkini terkait dengan proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Agung, Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan menghormati aparat berwenang dalam melaksanakan tugasnya di Kejaksaan Agung. Pertamina juga memastikan dan akan terus bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Kepada masyarakat dapat disampaikan juga bahwa Pertamina meskipun terjadi proses hukum di Kejaksaan Agung, operasional Pertamina tetap berjalan dengan normal dan pelayanan energi kepada Ya, jika kita melihat pengumuman yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, begitu ya, Vin, ada 9 tersangka baru yang terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan Pertamina dan juga tadi produk olahan ataupun kilang minyak mentahnya. Ini tentunya menjadi fakta terbaru begitu yang didapatkan oleh masyarakat, dan sepertinya masyarakat yang sebelumnya sudah agak sedikit-sedikit mungkin agak lupa begitu ya dengan kasus yang merugikan lebih dari 200 triliun rupiah ini, kembali lagi memorinya, dan kita harapkan ini menjadi titik akhir lah semoga untuk kemudian dari kasus korupsi ini, meskipun jika memang ada fakta baru ditemukan dan ditemukan oknum-oknum ataupun peran-peran lainnya dari kasus korupsi ini, ya kita harapkan bisa ditindak dengan tegas dan cepat dan juga tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, benar sekali Fajar, karena memang total kerugiannya mencapai 285 triliun rupiah ya. Ini angka yang sangat besar menurut saya, dan juga menyeret salah satu nama pengusaha yang terkenal ya, Riza Khalid, yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Dan juga kita doakan aja semoga kedepannya bisa para pelaku-pelaku korupsi, tidak hanya Pertamina tapi juga yang lainnya, bisa ditindak dengan tegas sehingga kedepannya tidak ada lagi celah untuk penyalahgunaan ya. Baik pemirsa, kita bisa beralih ke informasi lainnya, di mana Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa diperiksa KPK. Hovifah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS tahun 2022. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa diperiksa KPK lebih dari 8 jam di gedung Direskrimsus Polda Jatim Kamis kemarin. Usai diperiksa, Hovifah menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS APBD Jatim. Keempat tersangka yang dimaksud yakni Kusnadi, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono dari mantan staf Sekwan DPRD Jatim. Mantan Menteri Sosial era Joko Widodo ini menegaskan dana hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan ADX Channel. Pemirsa, pemerintah membatalkan pengembangan rumah subsidi dengan luas bangunan 18 meter persegi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.